Nah, kaedahnya seperti itu. Apa boleh? Kalau tidak seperti itu, apa bisa jadi kompos? Boleh dan bisa jadi kompos. Iya Pak. Misalnya bapak ada dari pokok gitu kan, taruh terpal aja, kumpulin daun yang ada di situ, kemudian siram dengan E4. Jadi Udah tunggu, selesai. tinggal tunggu Tunggu berapa saat, berapa bulan, jadi komposnya. Baru dikasih ke tanaman Pak. Baru dikasih. Oh, saya enggak boleh, enggak kayak gitu Pak. Saya mau daun kopi saya kumpulkan ke perdunya, kemudian saya kira kita siram E4 boleh? Boleh. Tapi terjadi kompetisi Persaingan Pak. antara mikroorganisme yang kita berikan dengan tanaman. Unsur hara yang mestinya dimanfaatkan oleh tanaman, unsur hara dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi untuk dekomposisi. Ya. Biasanya dalam kehidupan alam, tanaman kalah bersaing dengan mikroorganisme. Makanya dia harus dibuat terpisah Pak. Maka dia harus dibuat di tempat lain. Ya. Nah, kenapa kita pupuk kandang tidak boleh dalam bentuk segar diberikan tanaman? panas. Mati tanamannya. Oh. Jadi kalau ini kan orang kita kan ada yang sampah kulit ceri merah nih Pak. Sebagian kan dia habis pulper giling, ada yang langsung serak ke buah kopi gitu Pak. Seharusnya baiknya gimana Pak? Nah, kan itu ada dua tadi, bisa diberikan langsung Ya. ke pohonnya, kemudian ada yang dikomposin dulu. Komposin dulu pun ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja berarti di tempat pembuangan kulit merah itu dibiarin aja di situ sampai bertahun-tahun. Betul Pak. Sampai menjadi tanah kan? Ya. Itu tidak sengaja. Makanya butuh waktu lama. Ya kan? Nah, kalau Bapak ambil kulit kopi itu, Bapak campur dengan pupuk kandang, mungkin ada kotoran kambing, kotoran sapi, dengan perbandingan tertentu, taruh di satu tempat, siram E4, 1 bulan udah selesai, udah jadi. Baru bisa dikasih ke tanaman Pak ya? Diaplikasikan ke di sini. Iya Pak. Sebenarnya mudah dan kalau kita mau, dan ternyata tidak perlu teknologi tinggi, tidak perlu biaya tinggi. Cuman kalau diajarin di pelatihan-pelatihan memang seperti itu. Iya Pak. Supaya kita paham filosofinya. Iya. Paham filosofinya, kaidahnya. Sebenarnya misal begini. Kita untuk mengukur jarak tanam kopi kan harus kita tarik tali kan? Betul Pak. Iya kan? Ya. Tapi kalau udah bisa? Ya main penceng aja Pak kan? Nggak perlu lagi kan? Ya. Udah dirasa-rasa kan? Pernah lihat orang tanam padi ibu-ibu? Pernah Pak. Kenapa dia nggak pakai ukuran? Padahal dia nggak ada ukuran tapi Lurus Pak ya. Ya. Awalnya begitu. Habis itu udah perasaan yang main. Yang bakteri Rhizobium itu apa tuh Pak? Rhizobium itu bakteri pengikat nitrogen di udara. Ya. Dia ada 2 kelompok. Ada yang hidup berasosiasi dengan tanaman inang, ada yang bebas hidup juga, tidak perlu inang dia, tidak perlu rumah tempat hidupnya. Nah, yang pertama tadi, yang perlu berasosiasi dengan tanaman inang, itu tanaman inangnya dijadikan sebagai rumahnya, itu tanaman legu mimosa. Tanaman legu mimosa ditandai 2. Yang pertama buah polong, yang kedua bunga kupu-kupu. Bunga kupu-kupu. Buah polong mana contoh? Kacang-kacangan termasuk ini. Nah,
maka disarankan mengapa tanam pete. Karena akarnya mengikat entak di Karena Pak ya. pada akarnya akan hidup rhizobium, bakteri mau fiksasi N dari udara bebas. Iya. Nah, ya. Mekanisme fiksasinya itu rumit. Iya Pak. Yang pertama untuk tingkat opak, yakin itu ada. Kalau Yang kedua jenis kacang-kacangan, termasuk apa itu? Antana. Mbak Pihmi apa itu? Karena di jalan-jalan yang berduri tersentuh daunnya. Putri Malu Pak. Putri Malu. Nah, itu dia. Oh, berarti kalau tanah yang ada Putri Malunya Lain lagi, misalnya orok-orok. orok-orok. Ya. Orok-orok kebanyakan Iya, Pak. kayak gitu. Itu. Orang mah. Nah, makanya kalau di lahan ini Bapak tanam kacang-kacangan lebih bagus. Iya. Untuk ini orok-orok Pak sering apa? Kacang-kacangan lebih bagus. Racun ikan. Karena banyak Rhizobiumnya. yang kedua, yang hidup bebas. Lebih parah lagi jadi nikah. Yang hidup bebas. Lebih jauh lagi contoh. Kayak kecil-kecil. Yang hidup bebas enggak perlu tanaman. Kalau yang tanaman kupu-kupu tadi Pak, Yang apa? tadi kan satu tanaman polong-polongan. Yang kedua kan jenis kupu-kupuan. Kalau yang jenis kupu-kupuan tadi Pak, Ditandai yang mana, misalnya mana ada yang suka tanaman polong-polongan. oh, Tanaman polong-polongan buah polong. Iya. Yang keduanya bunga kupu-kupu. bunga kupu-kupu. Makna bunga kupu-kupu keluar bunga dia ada sayap. Kayak Oh. kupu-kupu. Oh, Ya. ya. Itu dia. Jadi kayak bunga kembang sepatu tuh ya Pak? Ya. Kembang sepatu. Kembang sepatu. Iya. Oh enggak. Mobil lagi Pak? Ya enggak, kembang sepatu kan begitu bunganya, Iya Pak. bukan kupu-kupu. Nah, bunga kupu-kupu misalnya coba lihat kacang panjang. Iya Pak. Oh ya. Nah, kan? Ya. Jelas kan? Iya Pak. Kacang panjang. Kemudian yang sering dibuat sayur kacang apa? Buncis. Buncis, Pak. Bunci sama ini yang pipih. Oh, edamame. Oh. Kapri. Bukan. Kayak apa Ya, mirip sering juga namanya. di Kapri, Pak. bunga apa? Lupa. Itu jelas. Termasuk asam Jawa itu kupu-kupu buah polong. Pohon asam Jawa Pak. Salah satu khasiat asam Jawa bisa menolak sihir. Ya. Kau percaya? Belum tahu Pak. Pulang nanti ke rumah, tanam asam Jawa di dekat Pekarangan. kandang ayam. Ya. Ambil kotoran babi satu situ, apa itu pelepah pinang, Iya Pak. taruh ke dalam ayam, hilang penyakit ayam. Hilang apa? Penyakit ayam jauh. Selamat ayamnya dari penyakit Mencari apapun.